mengatakan bahwa ada pembiaran. Kami telah menyampaikan beberapa laporan kepada pengawas pemilu atas berbagai pelanggaran tersebut. Ada bukti-bukti laporan yang kami telah sampaikan yang telah diregistrasi di pengawas pemilihan. Itu ada semuanya yang mulia. Terus yang terakhir dari termohon melakukan keberpihakan yang mulia. Cuma ini beberapa contoh saja yang kami sampaikan ke mahkamah, yakni petugas KPPS yang ada di Desa Belimbing Sari, terus Gitik dan Desa Sembulung di berbagai kecamatan tersebut berfoto dengan menggunakan simbol 2 jari. Sehingga dalam kesimpulan kami yang mulia bahwa perolehan suara yang dicapai oleh nomor 2 itu harusnya kan tidak sah karena perolehannya didapatkan dengan cara tidak sah dan inkonstitusional. Dengan demikian hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan termohon harus dibatalkan. Yang kedua, bahwa dugaan keterlibatan Bupati Banyuwangi dengan menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan Pemda Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan pasangan calon telah terbukti. Itu kesimpulan kedua kami. Terus yang ketiga, bahwa pasangan calon nomor urut 2 telah diuntungkan dari tindakan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah, padahal hal tersebut dilarang, bahwa seorang bupati dilarang untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu dalam pilkada yang mulia. Bagian petitum dibacakan oleh rekan kami yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Untuk petitum, yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi nomor 947 sekian. Ya. Membatalkan pasangan calon urut 2 Ibu Festian Dani Aswaranas dan seterusnya. Nomor 4, memerintahkan termohon untuk menetapkan pemohon pasangan calon nomor urut 1 Haji Yusuf Widiatmoko dan seterusnya. Nomor 5, memerintahkan kepada Komisi KPU Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan putusan ini. Atau nomor 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi nomor 947 dan seterusnya. 3, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Banyuwangi. Jadi permintaan yang terakhir ini melakukan PSU itu pemungutan suara ulang ya? Siap. Karena ada PSU itu penghitungan suara ulang juga. Siap. Ini pemungutan suara ulang. Siap yang mulia. Ya, baik. Cukup ya? Saya lanjutkan sedikit yang mulia. Apa yang mau Kami hanya mau lagi? konfirmasi daftar alat bukti aja, ada 28 dan semuanya telah Nanti, kami masukkan yang pada mulia. waktu sampai alat bukti nanti kita anukan. Terima kasih yang mulia kesempatannya. Baik. Cukup ya, sudah? Baik. Kemudian sekarang yang kedua perkara 88. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum membacakan permohonan yang mulia, kami ada beberapa renvoy. Ya. Ini terkait dengan penambahan alat bukti, hanya menambahkan bukti P berapa begitu yang mulia. Oke. Daftar renvoynya nanti akan kami sampaikan. Ya. Permohonan ini permohonan yang akan Jadi kami itu baca. hanya menambahkan bahwa di situ disertai dengan bukti ya. Benar yang mulia. Oke. Terus silakan. Terima kasih yang mulia. Mohon kesempatannya, saya berbagi waktu dengan pemohon prinsipal untuk membacakan permohonan dan juga nanti pemohon prinsipal akan menyampaikan kesimpulan dari permohonan yang kami sampaikan yang mulia dengan waktu yang seefisien mungkin. Ya, baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Permohonan ini yang kami bacakan adalah permohonan perbaikan pada tanggal 18 Januari 2021 dan ini permohonan masih dalam tenggat waktu perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud di dalam PMK. Yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Andes Mahfud Arifin dan Mujiaman, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan calon wali kota, wakil wali kota Kota Surabaya nomor urut 2.
Ya. yang memberikan kuasa kepada kami, Ferry Junaidi, Febri Diansyah, Donald Faris, Jamil Burhan, Slamet Santoso, dan Muhammad Soleh. Yang selanjutnya sebagai pemohon, dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota berdasarkan keputusan KPU Kota Surabaya nomor 1419 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan wali kota dan wali kota Surabaya tanggal 2020. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Kedudukan hukum bahwa pasangan calon merupakan calon wali kota Surabaya, oleh karena itu memiliki kedudukan hukum di dalam proses perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Adapun tenggat waktu pengajuan permohonan, keputusan KPU ini ditetapkan tanggal 17 Desember 2020, yakni hari Kamis. Oleh karena itu, 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan jatuh pada tanggal 21 Desember, yakni pada hari Senin karena Sabtu dan Minggu libur. Oleh karena itu, permohonan ini masih masuk dalam tenggat waktu pengajuan permohonan. Adapun pokok permohonan, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara, pasangan calon nomor urut 1 Eri Cahyadi dan Insinyur Armuji memperoleh 597.540 dan pasangan nomor urut 2 Dr. Andes Mahfud Arifin SH dan Mujiaman memperoleh 451.794. Bahwa menurut pemohon, selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 yang mana dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah kota Surabaya. Ya, itu kemudian pokok-pokoknya apa yang dimaksud dengan TSM itu, satu, Anda menguraikan pelanggaran dan kecurangan yang melibatkan pemkot dan sebagainya itu ya. Betul yang mulia. Ya, itu tolong disampaikan dimulai dari kesalahan apa yang dilakukan oleh termohon terlebih dahulu, kemudian baru pihak terkait. Baik yang mulia. Di halaman 7 kami menyebutkan paling tidak ada 2 garis besar pelanggaran yang terstruktur yang terjadi di kota Surabaya yang mulia. Ya. Yang pertama adalah keterlibatan pemerintah kota dan wali kota Surabaya beserta struktur di bawahnya dengan memanfaatkan program, kegiatan, dan kewenangan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1. Yang kedua, pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara TSM itu serta adanya tindakan pelanggaran hukum yang tidak diproses secara benar oleh penyelenggara dan pengawas pemilu, sehingga proses penegakan hukum dan proses yang mestinya dijalankan tidak dapat menyelesaikan proses penegakan hukum di dalam proses. Ya. Terkait dengan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif ini yang mulia, kami mendalilkan di halaman 15, khususnya di tabel 14, terdapat sebaran peta kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur dari 31 kecamatan di kota Surabaya. Paling tidak terdapat 20 kecamatan yang terjadi kecurangan dengan rincian-rincian yang telah kami gambarkan di halaman 15 hingga halaman 25 yang mulia. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, kami memohon kepada Yang Mulia untuk dapat melihat persoalan ini secara holistik dan merujuk pada timing waktu bagaimana kecurangan-kecurangan dilakukan dengan melibatkan struktur yang ada dan juga proses penegakan hukum yang kemudian tidak berjalan. Terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi, kami menguraikan di halaman 26 hingga halaman terakhir. Yang pertama, A, keterlibatan Tri Risma hari ini dengan jabatannya sebagai wali kota yang melekat untuk memenangkan paslon nomor urut 1. Ada beberapa kegiatan, tindakan yang kemudian dilakukan oleh Risma sebagai wali kota Surabaya. Yang pertama, muncul surat Risma untuk warga kota Surabaya dan video Risma yang dalam kontennya menunjukkan Risma sebagai wali kota Surabaya telah secara terang benderang mengajak warga kota Surabaya untuk memilih pasangan calon 01.
data dan bukti kami sudah lampirkan di dalam permohonan yang mulia. Dan tentu ini jika itu bukti berapa itu? P berapa itu? Bisa disebutkan? ada di bukti P5 yang mulia. P5, baik. Terus silakan. Selain ada surat, ada juga video Risma untuk warga kota Surabaya yang ini membuktikan bahwa Risma telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Pilkada, di mana wali kota dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Baik. Yang ketiga, kampanye Risma untuk pasal nomor urut 1. A. Bahwa dalam berbagai kesempatan pertemuan, baik dalam acara pemerintahan kota Surabaya, maupun secara formal lainnya dalam kapasitas sebagai wali kota Surabaya, dengan warga kota Surabaya dan atau pemilih, Tri Risma hari ini memanfaatkan semua pertemuan tersebut untuk mengampanyekan dan mengajak pemilih pasangan calon nomor urut 1. Bahwa kegiatan itu diduga dilakukan di luar jadwal kampanye. Bukti P7 yang mulia. Tri Risma hari ini membuat dan menyebarkan pamflet dengan tagline meneruskan kebaikan. Bahwa dalam pamflet Tri Risma hari ini menggunakan hasil kinerja pemerintah kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 yang kemudian disebarkan secara masif di seluruh kota Surabaya. Bukti P8 yang mulia. C. Tri Risma hari ini melakukan kampanye terselubung melalui media webinar, kegiatan roadshow kepada UMKM bersama calon wali kota nomor urut 1 Eri Cahyadi. Bahwa kegiatan ini diduga dilakukan di luar jadwal kampanye secara elektronik dan wali kota Tri Risma hari ini tidak dalam masa cuti kampanye. Bukti P9 yang mulia. Penggunaan fasilitas pemerintah kota Surabaya untuk kepentingan deklarasi pasangan calon nomor urut 1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, Tri Risma hari ini selaku wali kota menggelar kegiatan deklarasi paslon nomor urut 1 pada jam kerja menggunakan fasilitas Taman Harmoni yang merupakan taman kota. Dalil yang kedua B, mendompleng kinerja pemerintah kota untuk mempromosikan paslon nomor urut 1, penggunaan kewenangan program dan kegiatan pemerintah kota Surabaya yang melanggar pasal 71 ayat 3 Undang-Undang 10 tahun 2016. Ada beberapa kegiatan yang kemudian dilakukan terkait dengan upaya mendompleng kinerja pemerintah kota. Ada program juru pengamat jentik, itu yang terjadi di kota Surabaya, dan itu dimanfaatkan oleh tim pemenangan. Kedua, lampu penerangan jalan. Jadi patut diduga pemberian bantuan penerangan LED oleh Kepala Dinas Kebersihan dan ruang terbuka hijau. Kayak begitu contoh-contoh itu dianggap dibacakan karena ada di dalam permohonan ya. Terima kasih yang mulia. Ya, jadi intinya sebetulnya pelanggaran yang dilakukan oleh wali kota dan pemerintah kota Surabaya itu kan ya sudah. Terus pertanyaan saya untuk bisa dijawab, apakah semua itu sudah dilaporkan ke Bawaslu atau Gakumdu? Mohon izin yang mulia, itu nanti ada di dalil terakhir yang Nah, itu nanti disampaikan. Baik, Jadi terima kasih. contoh-contoh yang sudah semuanya sudah tercover di sini. Termasuk mobilisasikan Anda mendalilkan program Kampung Tangguh, gitu kan ada kan? Ya, ada program kegiatan pemberian makan gratis oleh dinas sosial kepada pemilih lanjut usia dan sebagainya. ya, reklame dan sebagainya Ya, yang mulia, itu dianggap dan laporan telah dan dibacakan. kampanye yang nol yang mulia, itu yang Baik, menjadi. itu semua dianggap telah dibacakan. Terima kasih yang mulia. Ya, karena dokumen ini juga sudah disampaikan kepada para termohon, pihak terkait dan termasuk Bawaslu. Jadi tidak perlu dibacakan keseluruhannya. Iya. Poin-poin saja yang mulia. Iya, Terima poin-poin kasih. saja sudah. Yang C, mendompleng dan menggunakan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1. Ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh wali kota dengan mengundang Menteri Sosial Juliari P. Batubara dalam proses pembagian bantuan sosial di kota Surabaya yang mulia. Ya. Yang D,
menggerakkan rukun tetangga dengan menjanjikan sejumlah uang dan penghargaan. Jadi dalam 10 tahun, Ibu Risma membagikan piagam penghargaan itu hanya dilakukan pada saat masa kampanye dan menjelang pemungutan suara. Dan itu patut diduga merupakan bagian dari proses kampanye. Apalagi di dalam pamflet-pamflet janji-janji politik pasangan 01 yang mulia, itu menjanjikan 175 juta per tahun. Dan ini tidak masuk di dalam visi misi dan program pasangan calon 01. Ya, baik. Yang menyangkut itu sudah dianggap semuanya sudah dibacakan. Ya, yang mulia. Terakhir, soal mobilisasi aparatur sipil negara yang mulia. Bahwa pada faktanya keterlibatan Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini dalam memenangkan pasangan calon nomor 1 juga diikuti dengan pemobilisasian atau keterlibatan aktif dari ASN. Ini salah satu yang contohnya misalnya kampanye yang dilakukan oleh Wahyu yang merupakan staf bagian umum dan protokol pemerintah Kota Surabaya. Terkait dengan ASN ini, kami juga melampirkan bukti-bukti yang terkait bagaimana keterlibatan kepala-kepala dinas, keterlibatan dari kepala-kepala bagian pemerintahan, dan struktur-struktur di bawahnya, camat, lurah, dan juga beberapa struktur lainnya yang mulia. Baik. Terus ini sudah. Terakhir, sebelum nanti kepada pemohon prinsipal yang mulia, terkait dengan proses penegakan hukum, kami melampirkan bahwa seluruh uraian-uraian yang kami sampaikan sesungguhnya telah dilakukan pelaporan di Bawaslu, baik sebagian maupun keseluruhan. Ya, nanti ini Bawaslu yang merespon ini ya. Betul yang mulia. Bukti terlampir yang mulia. Nah, pada prinsipnya kami mendalilkan bahwa proses penegakan hukum tidak berjalan dan tidak dijalankan dengan baik, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Baik. Ini Bawaslu yang merespon ini ya. Betul yang mulia. Bukti terlampir yang mulia. Nah, pada prinsipnya kami mendalilkan bahwa proses penegakan hukum tidak berjalan dan tidak dijalankan dengan baik, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Baik. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya mohon berkenan diberikan kesempatan kepada pemohon prinsipal yang mulia. Ya, secara singkat prinsipal silakan apa yang akan disampaikan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas kebesaran hati dan kebijaksanaan yang mulia yang telah menerima dan memeriksa permohonan kami berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Kota Surabaya yang jauh dari prinsip jujur dan adil. Sepanjang proses pilkada berlangsung, kami merasakan tidak hanya berkompetisi dengan pasangan calon nomor 1, Eri dan Armuji, tetapi kami melawan sistem yang terstruktur secara masif, mulai dari keterlibatan wali kota sebagai top manajer di Pemkop Surabaya, para kepala dinas, kepala pemerintahan, aparatur sipil negara, sampai keterlibatan para lurah di level terendah. Pak Mahfud sudah disampaikan rinciannya oleh kuasa hukum. Sekarang ada hal yang lain yang akan disampaikan selain apa yang itu tadi. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, yang membuat kami sangat prihatin adalah bahwa dalam satu kesempatan tersebut Bu Risma menyampaikan pesan-pesan yang terus diulang-ulang berisi ajakan yang tidak elok sebagai berikut. Kebersamaan kita selama 10 tahun, melanjutkan pembangunan, jika tidak nomor 1 maka Surabaya akan hancur. Itu disampaikan secara tertulis yang mulia. Baik. Saya rasa itu kami tidak panjang lebar yang mulia. Tentunya nanti secara detail akan disampaikan oleh lawyer kami. Namun harapan kami muncul kembali di hadapan yang mulia Majelis Hakim Konstitusi melalui forum penyelesaian perselisihan hasil pilkada ini. Kami percaya dengan kebijaksanaan yang mulia, kami berharap dengan kenegarawan yang mulia,
Ya. Kami meyakini hukum bukanlah alat politik untuk menghancurkan, akan tetapi hukum adalah instrumen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Ya. Oleh karena itu yang mulia Majelis Hakim Konstitusi mohon kiranya kami diberikan keadilan. Kami mohon untuk diberikan ruang yang cukup untuk membuktikan hingga akhir proses bahwa Pilkada Kota Surabaya telah berjalan tidak secara jujur dan adil. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, demikian yang saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang petitumnya, silakan secara singkat. Petitum 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kota Surabaya nomor 1419 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan wali kota dan wali kota Surabaya tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.47 WIB. 3. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 Eri Cahyadi, Insinyur Armuji sebagai pemenang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Surabaya. 4. Memerintahkan KPU Kota Surabaya untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, Dr. Andes Mahfud Arifin Mujiaman, yaitu sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Surabaya tahun 2020. 5. Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk melaksanakan putusan ini atau 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kota Surabaya nomor 1419 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan wali kota dan wali kota Surabaya tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.47 WIB. 3. Memerintahkan KPU Kota Surabaya untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di seluruh tempat pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara ulang atau TPS di Kota Surabaya, atau apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ferry. Berikutnya nanti begini, saudara termohon, kalau itu pelanggaran tuduhan pelanggaran yang dilakukan kepada termohon, termohonlah yang harus melakukan klarifikasi. Kalau itu Bawaslu juga Bawaslu, kalau itu berkaitan dengan tadi banyak yang ditujukan pada pihak terkait ya, itu juga harus direspon sehingga kita mendapat penjelasan yang seimbang dari semua pihak. Itu ya. Baik, sekarang dari Lamongan, ini waktunya mungkin bisa agak lebih lama.